Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Pianto Tagalog dengan NIM 22030243. Saya dari MSPA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekotoksikologi. Sebelum saya menjelaskan, tujuan saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekotoksikologi dengan dosen pengampu Pak Rusti Leudona. Jadi apa sih itu ekotoksikologi? Ekotoksikologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang zat beracun yang berdampak pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan yang ada pada lingkungan tersebut. Jadi intinya dari ekotoksikologi ini merupakan dampak dari zat-zat beracun ini terhadap hewan atau makhluk hidup ataupun tumbuhan gitu atau makhluk hidup lainnya gitu yang ada pada perairan ataupun lingkungan tersebut. Nah, jadi apa saja sih sumber toksik yang ada di perairan? Jadi sumber toksik di perairan itu ada empat jenis. Jadi yang pertama itu ada limbah industri. Limbah industri itu kenapa masuk ke sumber toksik di perairan? Jadi contohnya semisal pabrik di Indonesia gitu, pabrik-pabrik di Indonesia. Itu pabrik di Indonesia itu terdapat izin untuk membuang sampah ataupun zat beracun ke perairan, tetapi dengan batas tertentu. Ketika melebihi batas itu dapat merusak ekosistem perairan tersebut. Contoh ini pembuangan limbah-limbah industri tersebut ke perairan atau ke perairan sungai ataupun parit. Itu ketika dia berlebihan membuangnya, otomatis ekosistem di perairan ataupun di sungai tersebut bisa menjadi kotor gitu, kotor juga tercemar. Jadi pencemarannya itu bisa menyebabkan kematian pada ikan ataupun ikan tersebut menjadi lemas ataupun lainnya gitu. Yang kedua ada pestisida ataupun pupuk gitu. Jadi contohnya itu ketika para petani menggunakan pestisida atau pupuk tersebut secara berlebihan. Jadi ketika hujan, otomatis pestisida yang berlebihan itu terbawa oleh genangan air hujan. Genangan air hujan tersebut itu ke sungai. Jatuhnya dia bergeraknya ke sungai. Ketika itu ke sungainya, ketika pestisida tersebut sudah terdapat di dalam sungai, itu kan bisa menyebabkan kematian massal pada ikan. Otomatis itu menjadi sumber toksik di perairan. Yang ketiga ada mikroplastik. Kenapa mikroplastik ini bisa menjadi sumber toksik? Ya seperti biasa, dari dulu itu mikroplastik itu selalu menjadi lawannya ataupun lawan kita gitu. Mikroplastik itu juga membahayakan di kita. Kenapa? Misalnya mikroplastik ini kan kita yang membuang ke sampah di laut ataupun di perairan. Nah, ketika plastik-plastik itu terakumulasi ke tubuh ikan, dan kita juga kan memakan ikan tersebut, jadi otomatis apa yang kita lakukan seperti membuang sampah plastik tersebut ke lingkungan air gitu, terus dimakan oleh ikan, terus kita lagi yang makan gitu. Berarti dari kita ke kita juga otomatis itu membahayakan kita sendiri gitu. Jadi mikroplastik ini membahayakan perairan, hanya dia menjadi sumber toksik di perairan. Yang keempat ada minyak. Contohnya itu kenapa minyak tumpah itu bisa menjadi sumber toksik. Jadi ketika minyaknya itu dalam kategori banyak ya, misalnya dalam kategori liter sampai ratusan liter atau ratusan ribu liter jatuh atau tumpah ke perairan, ketika berada di kapal itu tumpahnya ke perairan, otomatis itu kan juga bisa mematikan hewan-hewan yang ada di perairan tersebut. Misalnya minyaknya itu jatuhnya dalam ratusan ribu liter gitu, otomatis itu hewan yang ada di perairan tersebut mati lah gitu, mati massal, mati rame-rame gitu. Nah, itu sumber toksik di perairannya dibagi menjadi 4. Jadi yang saya bahas sekarang ada xenobiotik. Kenal xenobiotik itu apa sih? Jadi itu xenobiotik itu zat berbahaya yang ada pada tumbuhan ataupun lingkungan itu yang seharusnya itu tidak ada. Contohnya kayak xenobiotik itu kayak zat beracun seperti pestisida, obat-obatan, zat kimia, obat-obatan yang berbahaya yang ada pada tubuh makhluk itu yang harusnya itu nggak harusnya di situ, tetapi ada di situ karena terakumulasi di dalam tubuh, termetabolisme di dalam tubuh. Jadi ketika
kan ada yang zat itu yang bisa kita metabolisme, ada yang nggak bisa kita metabolisme. Jadi kayak mana kalau misalnya yang nggak bisa di metabolisme? Nah, yang nggak bisa di metabolisme itu berbahaya bagi kita juga. Contohnya itu bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun penyakit lainnya yang nggak bisa kita hindari itu, karena itu kan nggak bisa kita metabolisme lagi gitu. Nah, jadi yang ketiga saya ada yang berikutnya saya akan membahas tentang bioremediasi. Jadi apa sih itu bioremediasi? Jadi bioremediasi itu semacam solusi gitu, solusi dari pencemaran perairan. Jadi ketika pencemaran perairan ini pencemaran yang ada perairan ini ketika udah berlebihan, kita melakukan bioremediasi melalui mikroorganisme seperti bakteri ataupun fungi gitu. Ataupun yang lainnya, bakteri, mikroba lah ya yang paling tepatnya. Itu mikroba itu bisa mereduce atau mengurangi dari dampak mikroplastik tersebut. Mikroplastik itu ada salah satu mikroba yang dapat mengurangi dampak dari mikroplastik di perairan gitu. Ada juga logam berat, bakteri yang untuk mengurangi dampak logam berat pada perairan gitu. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang biokonsentrasi. Jadi apa sih itu biokonsentrasi di perairan? Jadi biokonsentrasi di perairan ini maksudnya itu suatu zat berbahaya yang ada pada tubuh yang terakumulasi di dalam tubuh. Jadi prosesnya ini lebih susah, lebih banyak zat berbahaya itu masuk ke dalam tubuh ketimbang kita mengeluarkan zat berbahaya itu dari tubuh gitu. Jadi lebih banyak yang kita serap daripada kita keluarkan zat berbahayanya. Nah, itu berbahaya. Contohnya itu kayak logam berat. Jadi ketika misalnya ikan atau kerang gitu memakan logam berat, itu zat merkuri yang orang itu makan, yang orang itu serap lebih banyak ketimbang merkuri yang ada di perairan tersebut. Sehingga perairan tersebut, hewan tersebut kayak ikan atau kerang tersebut itu berbahaya. Ketika misalnya kita memakan, itu berbahaya di kita juga. Jadi otomatis metabolisme di dalam tubuh kita juga ada logam beratnya terakumulasi ke kita juga, ke manusia juga gitu. Otomatis kan berbahaya di kita, itu bisa menyebabkan kematian ataupun lumpuh ataupun penyakit lain yang ditemukan logam berat tersebut yang terakumulasi di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada di pestisida gitu, pestisida. Jadi ketika pestisida itu juga termakan oleh hewan, termakan oleh tumbuhan air ya. Jadi ataupun mikroplastik lah paling sering. Jadi mikroplastik itu ketika dimakan oleh hewan tersebut, kita makan lagi, ya terakumulasi juga di dalam tubuh kita. Jadi itu rantai makanannya di kita juga yang kenanya. Nah, jadi itu merusak rantai makanan. Jadi biokonsentrasi itu menjelaskan tentang zat beracun yang ada di perairan tersebut terakumulasi di metabolisme tubuh hewan tersebut. Jadi juga ketika kita yang makan sebagai rantai puncak makanan gitu, rantai puncak makanan atau manusia, ya kenanya di kita juga penyakitnya gitu. Sekian dari video penjelasan saya tentang ekotoksikologi. Mohon maaf bila ada yang salah. Izin mengundurkan diri. Signing out. Bye bye.